wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap ikuti protokol kesehatan. Ada baiknya sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja materi pada hari ini. Yang pertama adalah himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang kedua adalah himpunan semesta. Yang ketiga adalah menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Yang keempat adalah himpunan saling lepas. Yang kelima adalah himpunan berpotongan atau tidak saling lepas. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu himpunan bagian atau yang sering dilambangkan dengan subset atau lebih mirip C. Nah, pengertiannya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi A himpunan bagian dari B atau lebih sering dikenal A subset B. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Ditulis dengan notasi A bukan himpunan bagian dari B. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, himpunan A 2 dan 3, himpunan B 1, 2, 3, sampai 6, dan himpunan C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dijawab A merupakan himpunan bagian dari B karena semua anggota A terdapat di B. Dan A merupakan himpunan bagian dari C karena semua anggota A terdapat di anggota himpunan bagian dari C. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, himpunan A dengan banyaknya anggota NA mempunyai himpunan bagian yang mungkin dari himpunan itu sebanyak 2 dipangkat banyaknya anggota atau lebih disingkat sebagai NA. Untuk contoh, diketahui himpunan A 2, 3, 5. Maka banyaknya anggota atau NA sama dengan 3. Itu adalah 2, 3, dan 5. Banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota atau 2 dipangkatkan dengan NA. Jadi NA sudah kita dapat 3, berarti 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Nah, himpunan bagian dari A adalah, yang pertama adalah himpunan kosong, yang kedua adalah kita pilih salah satu anggotanya, yaitu ada 2, 3, dan 5. Dan kita kombinasikan menjadi 2 anggota, yaitu 2 dan 3, 2 dan 5, dan 3 dan 5. Dan yang terakhir adalah 2, 3, dan 5. Nah, perlu diingat bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, ini sangat perlu diingat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital. Untuk contoh, nomor 1, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan S bilangan asli atau himpunan S bilangan cacat dan sebagainya. Dengan kata lain, himpunan S memuat semua anggota himpunan. Dan untuk contoh yang kedua adalah himpunan B dengan anggota kerbau, kambing, dan sapi. Himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan S hewan ternak atau himpunan S hewan herbivora atau himpunan S hewan berkaki 4 dan sebagainya. Dengan kata lain, himpunan S memuat semua anggota himpunan. Selanjutnya adalah menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih diagram Venn.
Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Inggris yang bernama John Venn. Oleh karena itu, diagram tersebut dinamakan diagram Venn. Nah, dalam membuat diagram Venn terdapat 3 cara. Yang pertama, himpunan semesta atau lebih dilambangkan dengan S kapital digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis pada pojok kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, untuk memperjelas tata cara pembuatan diagram Venn, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu buatlah diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, sampai 10 dan A 1, 3, 5, 7, 9. Nah, penyelesaian kita akan mengikuti 3 cara yang telah ditunjukkan pada slide sebelumnya. Yaitu yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis pada pojok kiri atas. Nah, pada ini kita gambarkan persegi panjang terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan simbol S di pojok kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan pada gambar berupa kurva tertutup sederhana. Nah, lingkaran tersebutlah yang merupakan kurva tertutup sederhana dan kita lambangkan dengan A. Nah, untuk yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, yang pertama kita isi anggota himpunan A itu berada di dalam lingkaran tersebut atau di dalam kurva tertutup yang telah kita buat. Yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk yang bukan anggota A, kita letakkan di dalam persegi panjang tetapi di luar kurva tertutup sederhana yang telah kita buat. Ada itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya adalah himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas atau saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai persekutuan. Artinya, tidak ada anggota A atau tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Begitupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Diketahui himpunan S 1, 2, 3, sampai 10 dan himpunan P 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan Q X sedemikian sehingga X lebih besar daripada 1 dan X lebih kecil daripada 7, di mana X elemen bilangan genap. Nah, untuk penyelesaian pertama, kita mencari nilai X tersebut. Untuk peraturannya kan udah jelas bahwa bilangan genap antara 1 dan 7, yaitu 2, 4, dan 6. Untuk menggambarkan diagram, maka kita ikuti cara yang pertama, yaitu membuat persegi panjang dan membuat simbol S di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya kita membuat kurva sederhana dan memberikan lambang P. Kedua, kita isi atau kita tulis anggota P di dalam kurva tertutup tersebut. Yang kedua, kita membuat kurva tertutup untuk Q dan kita beri lambang Q. Selanjutnya, kita tulis anggota himpunan Q di dalam kurva tertutup tersebut. Nah, yang bukan anggota P dan yang bukan anggota Q kita tulis di dalam persegi panjang tapi di luar kurva tertutup sederhana tersebut, yaitu 8 dan 10. Selanjutnya adalah himpunan berpotongan atau tidak saling lepas. Nah, dua himpunan A dan himpunan B dikatakan berpotongan atau tidak saling lepas jika kedua himpunan tersebut mempunyai anggota persekutuan. Artinya, ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, namun masih ada anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B.
Dan sebaliknya, ada anggota himpunan B yang tidak menjadi anggota himpunan A. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. A atau himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan himpunan B 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, yaitu 2 dan 3, 4, serta 6. Namun, masih ada anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B, yaitu 1, 5, dan 7. Begitupun sebaliknya, 8 dan 10 tidak menjadi anggota himpunan A. Nah, untuk contohnya, gambarkan diagram Venn himpunan S 1, 2, 3, sampai 10, himpunan X 1, 3, 4, 7, dan himpunan Y 1, 3, 5, 6, 9. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat persegi panjang terlebih dahulu dan lambang S di sudut kiri atas atau pojok kiri atas. Nah, kita buat dua buah kurva tertutup yang saling berpotongan. Kita lambangkan X. Kita buat kurva tertutup dan kita lambangkan dengan Y. Nah, yang pertama kita tulis anggota X yang sama dengan anggota Y, yaitu 1 dan 3. Nah, berada di tengah atau di tengah titik perpotongan kurva tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita isi anggota himpunan X, yaitu 4 dan 7, dan anggota himpunan Y yaitu 5, 6, dan 9. Nah, yang bukan anggota X dan Y kita letakkan atau kita tuliskan di luar kurva tertutup sederhana tersebut, yaitu 2, 8, dan 10. Untuk contoh untuk himpunan bagian, gambarkan diagram S dengan anggota 1, 2, 3, sampai 10, dan C 2, 3, 4, dan D 1, 2, 3, 6, 9. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat persegi panjang terlebih dahulu dan memberikan lambang S di pojok kiri atas. Nah, kita buat kurva tertutup yang besar dulu dan kita beri lambang D. Kemudian kita buat kurva tertutup yang kecil tetapi di dalam kurva D dan kita beri lambang C. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa anggota himpunan C merupakan himpunan bagian dari D, yaitu 2, 3, dan 4. Maka dari itu kita tulis di dalam C 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita tulis anggota himpunan D yang bukan anggota himpunan C, yaitu 1, 6, dan 9. Selebihnya kita tulis di luar kurva tertutup tersebut, yaitu 5, 8, 7, dan 10. Selanjutnya yaitu untuk contoh himpunan yang sama. Nah, bagaimana sih jika ada dua himpunan yang sama dan bagaimana gambar diagram Venn tersebut? Nah, di sini kita akan belajar membuat diagram Venn dengan himpunan yang sama. Yang contoh, gambarkan diagram Venn S dengan anggota 1, 2, 3, sampai 10. A 1, 3, 5, 7, 9, B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat persegi panjang terlebih dahulu dan kita berikan lambang. Karena himpunannya sama, kita hanya membuat satu kurva tertutup atau satu lingkaran saja. Dan kita beri lambang A sama dengan B dan cukup kita tulis anggotanya 1, yaitu 1, 3, 5,
7, dan 9. Nah, untuk yang bukan anggota kedua himpunan tersebut, kita tulis di luar kurva tertutup sederhana tersebut, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, itulah materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.